ayat ini kita bisa lihat bahwa sesuai pesan firman Tuhan ini, sikap kemurahan hati merupakan satu sikap yang benar-benar mencerminkan atau menggambarkan hadirat Tuhan, keinginan Tuhan. Benar-benar like father, like son, like mother, like daughter lah, demikian. Saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Caranya adalah ini, karena Bapamu di surga, Bapa surgawi adalah murah hati. Demikian juga kita anak-anak Tuhan harus memiliki sikap murah hati. Yang mau katakan amin? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap murah hati. Dan dikatakan Injil Matius 5 ayat 7, ini ucapan bahagia, beatitudes dalam bahasa Inggrisnya dikatakan berbahagialah. Tetapi dalam bahasa Inggris itu dipakai kata bukan berbahagia, not just happy, but blessed. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, next boleh kita lihat, kalau boleh dikasih judul pada pesan firman Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah generous giving atau pemberian yang murah hati. Amin. Pemberian yang murah hati, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan rindukan agar kita semua memiliki sikap seperti Bapa surgawi, seperti Dia, yaitu kemurahan hati. Bisa kan sama-sama kemurahan hati? Nah, generous, kemurahan hati. Nah, saudara, kemurahan hati itu seperti apa? Kita mau lihat sama-sama. Next, kemurahan hati itu berlaku sebenarnya dua sisi, dua sudut ya, dua arah. Yang pertama itu secara horizontal. Bisa katakan sama-sama horizontal. Horizontal itu kepada sesama. Bermurah hati kepada sesama, khususnya kepada orang-orang membutuhkan bantuan. Saya percaya orang-orang membutuhkan bantuan itu ada sekitar kita. Amin. Di mana-mana Tuhan taruh kita, pasti ada orang butuh bantuan. Saya memberitahu, butuh bantuan bukan hanya sekedar bantuan finansial, keuangan, bukan. Bantuan, mungkin bantuan perhatian, bantuan apa segala macam, hendaklah kita murah hati. Amin. Kita bantu. Ini sisi pertama. Nah, sisi kedua yang saya mau tekankan sekarang sepanjang pagi hari ini, yaitu secara vertikal. Bisa kata sama-sama vertikal, yaitu ke atas, kepada Tuhan, khususnya gereja, saudara dan saya, ya, sebagai gereja itu sebagai institusi yang Tuhan tunjuk secara sah dan valid sebagai perwakilan pribadinya di bumi. Ayatnya ini kita lihat sama-sama, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, jadi Tuhan tunjuk rumah Tuhan, bait Allah, di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan bercurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita lihat sama-sama, gereja itu secara khusus, secara spesifik sudah Tuhan tunjuk. Gereja Tuhan, bait Tuhan adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk mengelola persembahan dari Tuhan, agar ada persediaan makanan di rumahnya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di sini ternyata prinsip kemurahan hati ini berlaku pada sesama horizontal, juga kepada Tuhan melalui gerejanya secara vertikal demikian. Nah, inilah yang perlu gerejanya, umat Tuhan memahaminya. Next, kita lihat sama-sama sepanjang Alkitab. Nah, boleh perhatikan sepanjang Alkitab loh, dari Kejadian sampai Wahyu, hubungan dengan Tuhan itu garis bawahi, pasti ada persembahan. Amin. Ini harus ngerti dulu. Sepanjang Alkitab, dari kisah Kain Habel mereka mempersembahkan, betul ya? Di kitab Kejadian ada Nuh, setelah air bahnya surut, Nuh bangun mesbah, kasih korban persembahan. Abraham bahkan mempersembahkan anaknya, ya, benar-benar yang dikasih dipersembahkan buat Tuhan. Daud mau pengen rindu bikin bait Allah, kata Tuhan enggak, bukan kamu, nanti anakmu Salomo. Aduh, dia mungkin sedih, saya nggak boleh bikin bait Allah, gitu ya. Saya nggak boleh bikin, nggak apa-apa, tapi saya boleh nyumbang bahannya dong. Gitu ya. Ini sikapnya luar biasa loh ya. Dia siapkan bahan-bahannya. Salomo juga demikian, mempersembahkan buat Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan itu pasti ada persembahan. Di Alkitab demikian. Perjanjian baru ada janda miskin, betul ya. Janda miskin dia kasih 2 peser dikatakan, tapi dia kasih seluruh nafkahnya, semua yang dia miliki.
Dikatakan para pendukung pelayanan Tuhan Yesus, para pendukung pelayanan Paulus, ada para tua-tua di kitab Wahyu, mereka persembahkan mahkotanya semua dan sebagainya. Sepanjang Alkitab itu pasti ada dalam hubungan dengan Tuhan, itu pasti ada persembahan. Amin. Nah, ini saya mau tanamkan dulu. Jangan sampai hubungan dengan Tuhan nggak ada persembahan. Karena persembahan itu salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, gereja yang tidak mengajarkan hal ini itu pastinya gagal paham, gagal mengerti esensi hubungan dengan Tuhan. Karena esensi hubungan dengan Tuhan itu harus ada persembahan. Akibatnya jemaat juga akan gagal mengerti pentingnya persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu penting, diajarkan sepanjang Alkitab. Gereja pun harus mengajarkannya. Pagi hari ini, baik saudara, makanya saya sudah sampaikan dari awal ya, siap-siap. Kita harus mengerti esensi hubungan kita dengan Tuhan. Persembahkan. Ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, ya sama-sama kita baca aja Injil Matius 6 ayat 24, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini menarik saudara. Kalimat terakhirnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, iblis itu Tuhan tidak menganggap iblis sebagai saingannya. Amin. Tuhan tidak pernah menganggap iblis sebagai saingannya. Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Amin ya. Di Golgota, demikian oleh Tuhan. Jangan sampai kita menganggap iblis itu punya kuasa yang wah gimana. Iblis itu punyanya tipu daya. Sesuai firman Tuhan, iblis itu punya tipu daya. Makanya jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu dayanya iblis. Ya, anak saya waktu dulu yang sekarang di Bandung, waktu masih sekolah SD di Garut dengan saya, tinggal di Garut, itu di sekolahnya karena sekolah swasta umum, jadi campur ya dengan beberapa agama kepercayaan yang lain. Ya, anak-anak yang lain tuh sempat kayak gini sama anak saya ngasih tahu ya, awas jangan ke pojokan sana, di pojokan sana itu ada setan dan sebagainya ya. Jangan terus Pak, anak saya laporan sama saya, papi, tuh kata teman-teman di pojokan sana ada setan, jangan ke situ katanya. Terus saya kasih tahu, Jason, kamu jangan takut sama setan, amin ya. Jangan takut sama setan, setan yang harus takut sama kamu, amin. Di sini ada yang masih takut keluar malam-malam, gelap-gelap ke toilet dan sebagainya gitu ya. Jangan, iblis harusnya iblis yang takut sama kita, amin. Kalau misalnya kita lagi jalan papasan mungkin dengan maaf orang gila demikian gitu ya. Ya, saya pernah ya dengan waktu doa keliling jalan kaki di Kota Garut, papasan orang gila di depan ya, sama-sama di jalan sisi jalan yang sama gitu. Jangan pendoa udah pada bingung. Wah, gimana nih? Gimana Pak? Gimana Pak? Jalan, kata saya, jalan terus. Oke, kita jalan terus. Itu orang gilanya yang nyimpang. Orang gilanya menghindar ya. Jangan takut sama kuasa gelapan. Amin. Karena terang sudah mengalahkan kegelapan. Tuhan tidak pernah menganggap iblis sebagai saingannya. Tetapi saingan Tuhan di sini kita lihat Mamon. Bisa katakan sama-sama Mamon. Tahu ya Mamon? Mamon, uang, cien, fulus, hepeng, itu semua ya. Money. Jangan sampai kita yang bagi saingan Tuhan, bagi Tuhan saingannya itu hal-hal yang just money ini loh. Just money. Itu ya. Orang seringkali fokus sama hal ini. Karena itu maka jadi saingannya Tuhan. Tuhan tidak pernah anggap iblis sebagai saingan, tetapi uang itulah. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Makanya jangan sampai umat Tuhan salah. Makanya pesan firman Tuhan pagi hari ini menyampaikan tentang kita harus memiliki sikap kemurahan hati. Jangan sampai sikap kita salah, karena kita mungkin bersikap karena kita nggak sadar, kita nggak ngerti sikap kita mungkin kopet, tahu ya kopet, pelit, pahit, cedit. Ya, itu seolah-olah uang nggak boleh keluar dari genggaman tangan. Saya mau kasih tahu sikap itu salah. Jangan sampai kita mengasihi uang, kita harus mengasihi sang pemberinya. Amin ya, pemberi berkat. Jangan terpesona sama berkat, terpesonalah sama sang pemberi berkat, sama Tuhan sendiri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang murah hati, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat. Maka dari itu pada pagi hari ini disampaikan, jangan sampai saudara sikapnya salah.
mengenai hal keuangan ini. Kita harus memiliki sikap kemurahan hati. Next, nah ini ada satu kejadian di Alkitab yang menarik sekali. Ya, dalam Injil Matius pasal 12 ayat 41 bagian A, saya bacakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, ini saya kasih highlight warna kuning. Tuhan memperhatikan persembahan umatnya. Garis bawahi. Tuhan memperhatikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Camkan, garis bawahi, jangan sampai salah. Jangan sampai kita nggak ngerti. Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Tuhan itu nggak butuh uang kita. Betul, pekerjaan Tuhan yang butuh. Amin. Pekerjaan Tuhan butuh. Makanya harus ada dikatakan harus ada makanan di rumahku. Tadi yang malaikatnya, bawalah seluruh persembahan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, kata Tuhan. Tuhan itu perhatikan. Tuhan perhatikan persembahan umatnya. Kalau kita hanya memberikan kepada Tuhan itu hanya yang sisa, jangan heran hubungan kita dengan Tuhan itu nggak menjadi seperti yang seharusnya. Hubungannya pasti nggak bakalan fine-fine aja gitu. Hubungan dengan Tuhan itu bakalan jadi buruk. Gara-gara kita kasih sama Tuhan itu cuma yang sisa. Seharusnya pemberian kita, persembahan kita sama Tuhan itu yang terbaik. Yang mau katakan amin. Saya latih diri saya pribadi sekian lama. Untuk kalau ada persembahan itu dengan sukacita saya memberikan nominal yang terbesar yang ada di dompet saya. Saya latih diri saya kayak gitu. Dan saya bisa hasilkan Tuhan berkati. Berlimpah-limpah. Tuhan modalin. Tuhan modalin. Tapi kalau dari sikap kita, nggak ketahuan ini gitu. Nggak ada yang lihat ini. Kasih yang kecil. Yang sekadarnya mungkin yang sisa. Hati-hati. Karena Tuhan perhatikan persembahan kita. Persembahan kita itu harus dikatakan sebagai suatu reflection, suatu gambaran cinta kita, kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan sekedar ngasih yang sisa. Bahaya kalau ngasih yang sisa. Kasih yang terbaik dengan murah hati, generous giving, vertikal kepada Tuhan. Yang terbaik sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Rindukan, biasakan, saya mau ajarkan ini. Saudara, rindukan bahkan memberikan satu persembahan yang ekstrim, yang dahsyat, yang belum pernah engkau berikan. Pernah gak lakukan itu? Saya lakukan sering. Saya ngomong gak sembarangan karena saya lakukan itu. Saya lakukan, saya persembahkan korban sama Tuhan. Dan saya beritahu Tuhan udah modalin sebelumnya. Tuhan udah modalin, Tuhan lagi ngecek. Mau gak? Saya percaya Tuhan sudah berkati kita berlimpah-limpah, amin. Yang pernah diberkati berlimpah-limpah, lambaikan tangan. Lambaikan tangan ini. Ada yang gak pernah rupanya, ada yang gak pernah diberkati berlimpah-limpah. Saya percaya pasti pernah diberkati berlimpah-limpah. Gak ada yang lolos sama Tuhan. Pasti pernah diberkati berlimpah-limpah. Sekarang pernah gak berlimpah-limpah kembalikan sama Tuhan? Uji diri kita masing-masing. Miliki kerinduan Tuhan. Saya pengen Tuhan. Saya mau kembalikan. Saya mau persembahkan satu persembahan yang radikal, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Rindukan itu. Saya dari dulu rindu. Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya mau buktikan. Terus udah gitu Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Lalu saya tanpa ragu. Saya berikan persembahan radikal buat Tuhan. Tanpa ragu. Tuhan udah modalin kok. Amin. Pasti Tuhan udah modalin. Tinggal kembali kepada kita. Tuhan duduk. Tuhan di depan peti persembahan. Tuhan perhatikan persembahan kita. Jangan kasih sisa sama Tuhan. Nah, ini saya mau cerita. Ada banyak upacara, adat, keagamaan atau budaya yang kalau ngasih itu luar biasa. Misalnya kalau misalnya yang Chinese lagi Imlek ngasih demikian, saya tahu ya, angpau demikian. Atau mungkin saya tahu ada upacara adat Batak juga ya. Ada yang notol, lalu ada yang saweran. Bener ya, kelihatan uangnya. Orang ngasih luar biasa. Orang ngasih luar biasa sampai orang ada yang sampai uang itu sampai diraup demikian karena banyaknya. Uangnya yang luar biasa lah nilainya. Tapi kalau persembahan, gitu ya, itu kelihatan. Tapi kalau persembahan, aduh. No, kita anak-anak Bapa di surga, amin. Bapa murah hati, kita juga harus murah hati. Jangan kasih sisa sama Tuhan. Apa yang kita kasih sama Tuhan itu merupakan gambaran cinta kita, gambaran rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau cuma ngasih kembalikan sama Tuhan cuma yang sisa-sisa sekedarnya, itulah gambaran cintamu.
Kamu kasih sama Tuhan itu cuma cinta yang sisa-sisa. Di sini yang datang dengan pasangan, amin. Mau nggak kasih cinta yang sisa sama pasangan? Enggak kan? Benar ya? Saya percaya kalau pasangan itu pasti kasih yang terbaik. Kalau benar Tuhan adalah mempelai pria, kita mempelai wanita, jemaat Tuhan. Latih diri kita untuk kita berikan yang terbaik. Miliki kerinduan dulu lah. Kalau misalnya nggak ada kerinduan untuk memberikan satu persembahan yang terbaik sama Tuhan, itu udah bahaya. Udah artinya hubungannya itu tidak baik-baik saja. Tidak yang seharusnya. Yuk, saya mau ajak kita lihat. Bisa mohon multimedia ada video klip ya. Bisa tolong video klipnya, ada satu video klip kita lihat sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Kita lihat dulu sama-sama ya. Kita nonton bareng video klipnya. Oke, ya. Ternyata ada kue pie. Ada potongan yang besar. Buat apa nih? Buat siapa? Oh, buat rumah. Thanks. Ya, buat rumah, potongannya pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Oke. Selanjutnya dari kue pie ini dipotong lagi. Ada 2 nih. Buat siapa? Oh, ternyata buat mobil. Satu mobil. Satu mobil Jepang, satu mobil Jerman gitu ya. Masing-masing lagi. Lalu potongan selanjutnya buat siapa? Oh, I could. Well, maybe just a bite. Untuk fashion rupanya. Oke, sebagian. Kita sebagian buat apa? Oh yeah. Alright. Buat hobi ternyata hobinya ya. Selanjutnya buat siapa nih potongan? Don't forget the interest. Kredit card ternyata ada bunganya gitu. Ada potongan, ambil sedikit sekali. Buat apa? Pendidikan. Kasihan banget deh. Potongan yang terakhir. Hati-hati potongan terakhir. Buat saya. Luar biasa, semua ada kebagian. Ini buat saya. Pas mau makan, semua ngeliatin karena di sebelah ada Tuhan. Hai. Oh, Tuhan belum kebagian. Tinggal segini. Malu. Dude, he brought the pie. Kawan, itu yang bawa kuenya kan dari dia tuh. Dude, he brought the pie. Akhirnya Tuhan nggak kebagian. Padahal kue pie-nya itu dari Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ini satu ilustrasi saja, bagi saudara. Seluruh hidup kita itu dari Tuhan, benar ya. Saya percaya Tuhan nggak butuh kok sebenarnya. Betul, tapi Tuhan rindu. Bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita. Karena hubungan dengan Tuhan itu harus ada persembahan. Beneran, dari Kejadian sampai Wahyu kok. Harus memiliki sikap kemurahan hati. Justru harusnya Tuhan duluan. Tuhan yang bawa, benar ya. Tuhan yang kasih kehidupan sama kita. Kehidupan kita buat Tuhan. Buktikan dengan persembahan kita. Yang terbaik buat Tuhan. Jangan asal-asalan. Jangan sekedarnya. Justru yang terbaik dulu buat Tuhan. Yang lain sebenarnya nggak penting dibandingkan dengan Tuhan. Oke, penting, tapi yang terpenting dulu. Amin ya. Yang terpenting itu buat Tuhan. Biasakan dalam kehidupan kita, entah kembalikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan sebagainya. Mungkin ada yang baru wisuda, atau lahiran anak, naik pangkat, naik jabatan, promosi, ada berkat, ada dapat bonus. Biasakan deh sikap kita itu buat Tuhan nomor 1. Yang mau katakan amin. Ini dia. Biasakan. Tuhan perhatikan persembahan umatnya. Persembahan itu menggambarkan sikap kita terhadap Dia.
Next, kita lihat sama-sama ya. Sikap kita ya, the act ya of giving generously, sikap kita memberi dengan murah hati is the proof of our maturity in Christ. Adalah bukti dari kedewasaan kita dalam Kristus. Kalau masih kasih sisa atau sekedarnya atau asal-asalan tidak dipersiapkan, saya merasa belum dewasa. Maaf, belum dewasa. Persiapkan yang terbaik. Saya saran siapkan dari rumah. Siapkan dari rumah. Dan hati. Mungkin ngomong sama pasangan boleh, silahkan. Sepakat, oke. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Biasakan. Jangan pernah kasih sekedarnya. Sikap murah hati jangan sekedar hanya kepada sesama. Biar dihargai orang. Biar yang menerima. Aduh kamsian nuhun. Bukan. Kepada Tuhan yang terutama. Jangan sampai lupa, inilah esensi hubungan kita sama Tuhan loh. Persembahan kita sebagai bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Ya, siap-siap ya. Nah, kita lihat di sini ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Saya bacakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi kemurahan hati itu dari Tuhan. Amin. Tinggal kita mau menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita atau enggak. Gitu ya. Kayak misalnya kita download satu aplikasi di handphone gadget kita. Kita download. Udah di-download, tinggal di play. Demikian ya. Kita mau play enggak nih sikap murah hati itu? Keputusan kita loh. Keputusan kita. Kalau misalnya kita mau udah di-download nih, kita sudah terima kemurahan, tapi kita tidak mau mengaplikasikannya, tidak mau menerapkannya dalam kehidupan kita, itu keputusan kita. Dan yang rugi kita sendiri, kita tidak bisa menikmati berkat-berkat dari kemurahan hati tersebut. Dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang memanggilkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini buktinya, dari sini kita bisa lihat. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu hubungan yang dewasa, amin. Kita jadi dewasa. Kalau kita memberi dan murah hati kepada Allah, persembahan, itu merupakan bentuk sikap kedewasaan kita sama Tuhan. Pemberian kita menggambarkan syukur kita sama Tuhan. Kalau kita cuma kasih asal-asalan, artinya syukur kita juga asal-asalan. Kalau kita memberi sama Tuhan cuma sisa-sisa, artinya syukur kita juga cuma sisa. Bukan yang terbaik. Biasakan dalam kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Hubungan sama Tuhan harus yang terbaik dalam segala sesuatunya. Menggambarkan syukur kita. Ada satu contoh di Alkitab, ya, kita lihat next, yaitu jemaat Makedonia. Next, ya, jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 kita lihat sama-sama, luar biasa loh. Di sini Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Banyak orang bilang gini, Pak, saya lagi menderita, saya lagi dalam masalah pergumulan. Gimana caranya? Mana mungkin saya bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Ada orang menganggap demikian. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin loh, bukan orang berkelimpahan, mereka miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Keadaannya menderita dalam berbagai masalah penderitaan, mereka sangat miskin, tapi mereka mendesak, Pak, Bapak Paulus, kami mau ikut serta, kami mau mendukung pelayanan. Luar biasa loh, beneran ya, luar biasa. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Ini satu kesaksian luar biasa, jemaat Makedonia. Artinya penderitaan, segala macam penderitaan, permasalahan, kemiskinan itu bukan alasan untuk orang tidak bisa bersikap murah hati. Saya ulangi, penderitaan, masalah, pergumulan, kemiskinan itu bukan hambatan buat seorang bisa bersikap murah hati. Hambatannya adalah sikap hatinya itu salah. Sikap hatinya dasarnya aja gak mau bermurah hati. Makanya bagi saudara penting sekali untuk gereja Tuhan menjadi seperti Kristus, seperti Tuhan, dan seperti Bapamu yang murah hati. Kamu juga, kita semua. Saya berani menyampaikan pesan firman Tuhan ini karena saya sudah melakukannya. Saya melakukannya duluan. Ayo, saudara, saya undang kita sama-sama bersikap dewasa dalam pemberian kita. Karena inilah yang dicontohkan sama Alkitab. Ya. Ada orang kayak gini loh. Mumpung gak kelihatan, kolektornya kasih yang kecil aja, yang asal-asalan saja. Mumpung gak kelihatan. Tapi ada juga orang kayak gini. Mumpung gak kelihatan, gak ada yang tahu, saya kasih yang gede nih. Gitu ya, saya kasih yang terbaik, mumpung gak kelihatan. No name, gitu ya, NN, demikian lah. Ya, ini yang benar, bukan yang tadi, bukan. Ya, karena saya percaya Tuhan melihat yang tersembunyi, benar ya? Tuhan melihat yang tersembunyi. Tersembunyi gimana? Orang lain gak ada yang tahu mungkin. Latih diri kita, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, bagi saudara, bisa mohon siapkan kamera handphone masing-masing, boleh dikeluarkan handphonenya, kamera handphone. Next, ini ada QR code buat materi tadi, buat ini dasarnya dari yang mau foto silahkan, mau cekrek ya, nanti lihat websitenya. Ini tentang, boleh dipelajari lagi ya, ini tentang persembahan yang murah hati. Sebenarnya kalau nggak salah bulan Februari ada ya di Voice of Pentecost. Nah, ini resmi dari Gereja Bethel Indonesia Jalan Gatot Subroto. Bisa dicek ya, ada QR reader, ada ya aplikasinya, bisa dicek. Coba dicek dulu. Kalau kurang deket nanti boleh minta kepada Bapak Rian di belakang ya, QR code-nya atau di sebelah boleh ya. Ini tentang persembahan yang murah hati. Amin. Belajar lebih lanjut ya, sama-sama kita dewasa hubungan dengan Kristus, jangan yang kanak-kanak, jangan yang biasa-biasa. Jangan menganggap fine-fine aja padahal hubungan kita dengan Tuhan lagi keadaannya ancur-ancuran. Ayo ya, sama-sama kita dewasa dalam sikap kemurahan hati. Next, terakhir ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24, sama-sama kita baca Amsal 11 ayat 24, 3, 2, 1. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya mau tanya, ternyata cuma ada dua pilihan. Yang pertama menyebar harta tapi bertambah kaya. Yang kedua menghemat secara luar biasa. Saya mau tanya, hemat itu bagus enggak? Bagus, hemat itu harus. Tapi kalau hemat secara luar biasa, itu tidak bagus ya. Makan cuma sama garam begitu kan ya. Kalau cuma ada itu ya sudah hemat. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada bisa, tapi waduh hematnya sampai luar biasa demikian. Itu tidak baik, malah jadi darah tinggi ya. Demikian ya. Ayo, dikata hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekarang pilihan sama kita. Mau yang mana? Mau menyebar harta tambah kaya atau menghemat secara luar biasa tapi kekurangan? Mau yang mana? Menyebar harta. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pilihlah ini, saya mau kasih tahu. Pilih ini. Jangan hemat secara luar biasa. Pasti kekurangan. Kalau menyebar harta pasti bertambah kaya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai dikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin ya. Yuk sama-sama kita belajar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bermurah hatilah dalam pemberian kita. Generous giving. Memberi dengan murah hati. What we give to God, apa yang kita berikan pada Tuhan, saya mau kasih tahu,
will return back to us, akan kembali lagi sama kita. Karena Tuhan itu, because God seek our hearts. Tuhan itu sebenarnya melihat hati kita. Amin. Inilah closing statement dari saya. God seek our hearts. Tuhan lihat, Tuhan menilik, Tuhan menilai, menguji hati. Tadi pujian pertama, ujilah aku Tuhan. Amin ya. Benar. Tuhan itu lagi nguji hati lewat persembahan Tuhan lagi lihat. Tuhan nggak butuh, benar ya. Tapi rumah bait Allah, pekerjaan Tuhan butuh supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan lagi nguji, Tuhan lagi lihat sebagaimana, seberapa besar kemurahan hati kita kepada Tuhan lewat pekerjaannya. Ayo sama-sama kita belajar. Murah hatilah dalam persembahan kita. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaannya. Itulah gambaran rasa syukur kita dan gambaran kedewasaan hubungan kita sama Tuhan. Sepanjang Alkitab sudah membuktikannya. Orang-orang luar biasa, mereka mempersembahkan yang terbaik. Saya berdoa, saudara, belajar. Amin. Kita jadi dewasa. Di pagi hari ini kita diperlengkapi pesan firman Tuhan. Gereja Tuhan harus dewasa dalam pemberian ini. Bermurah hati dalam segala sesuatunya dan pemberian ini khususnya kepada Tuhan. Yang terbaik jangan sisa. Jangan asal-asalan, persiapkan. Dan saya percaya semuanya akan kembali pada kita. Amin. Akan kembali pada kita dan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang imam musik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Ajar kami senantiasa mengembalikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa atas kami. Terima kasih. Pejamkan mata kita.